Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kembali untuk datang kepadanya, memuji, menyembah, memuliakan Dia dalam mesbah doa pagi ini. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 14. Kita lanjutkan pembacaan kita, bagaimana kita melihat akhir dari perjuangan daripada Firaun untuk mengalahkan bangsa Israel, atau dengan kata lain untuk melawan Allah, karena dia mengeraskan hati. Tetapi yang mau kita lihat juga di sini satu sisi dari kehidupan bangsa Israel ketika menghadapi tantangan, apa yang mereka lakukan. Umat itu apa yang mereka lakukan dan apa yang diperbuat oleh Musa. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat pertama saya akan membaca. Ayat yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini Firaun bertindak untuk penghabisan kali, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot, di dekat Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat situasi yang dialami oleh bangsa Israel dalam kondisi terjepit, ya. Kiri kanan padang gurun, di depan ada laut. Tidak ada alat menyeberang, tidak ada kapal, tidak ada jembatan. Mentok. Ini satu situasi yang sangat genting. Sementara di belakang ketika mereka menoleh, ada pasukan Firaun lengkap dengan kereta, senjata, perwira yang mengejar mereka. Ini dalam keadaan kondisi terjepit. Dan waktu mereka berkemah di Pi-hahirot itu, ya, dan mereka tidak ada jalan keluar lagi, maka Firaun berkata, wah, ini mereka tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ini kesempatan membantai mereka, kira-kira begitu. Ini kesempatan untuk menghukum mereka. Sebab tadi kita lihat bahwa Firaun menyesal dengan pas pegawai-pegawainya. Mengapa kita biarkan mereka? Ingat ketika kematian anak sulung dari orang-orang di Mesir, Firaun berkata, ya silakan,
bahkan mau menyerahkan semua harta-harta mereka ya, emas segala macam itu. Tapi kemudian sadar, loh kok kita lepaskan ini, mereka kan harus kita perbudak terus, mereka kejar. Dan ketika dia lihat sepertinya bangsa Israel itu dalam keadaan terjepit, tidak ada jalan keluar lagi, tersesat di jalan, maka ini waktunya untuk membantai mereka, ini waktunya untuk menghabisi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 5, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ya, ini mereka tidak mau membiarkan umat Israel meninggalkan Mesir, dan ini terjadi karena kekerasan hati daripada Firaun, dan memang Tuhan mengeraskan hatinya. Dasarnya memang hatinya keras, dan ini akan menjadi satu tindakan terakhir di mana dia Firaun dan pasukannya tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, ketika mereka mengejar, bahkan dikatakan 600 kereta terpilih, masing-masing lengkap dengan periranya, mengejar mereka. Dan akhirnya mereka sudah dekat, mereka melihat, ya, jadi Firaun dan pasukannya sudah melihat umat Israel dalam keadaan terjepit, ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke depan juga tidak bisa, ke belakang siap menantikan pasukan yang lengkap dengan senjatanya. Nah, apa yang dilakukan oleh umat Israel? Nah, ini satu pelajaran bagi kita, tidak perlu kita contoh umat ini ketika menghadapi kesulitan. Apa yang mereka lakukan? Ya, di ayat 10 kita lihat peristiwanya, ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan bagus, tetapi masalah ketakutan ini yang tidak bagus. Nah, satu sisi kita percaya kepada Tuhan, tapi kita ketakutan. Ya, bagaimana kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saya, tetapi menghadapi peristiwa itu kita ketakutan. Berarti tidak sinkron, ya, tidak sesuai antara iman dan kenyataan. Jadi kalau kita punya iman bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membela kita, atau Tuhan ada di pihak kita, maka ketakutan akan kita singkirkan. Ya. Nah, memang pada umumnya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan, kesesakan, seringkali yang terjadi kita responi dengan ketakutan. Nah, orang-orang yang sudah terjebak dalam ketakutan tidak akan mampu berdiri teguh, tidak akan mampu menghadapi tantangan itu. Dia akan lemah. Ketakutan membuat kita tak berdaya. Ketakutan membuat saraf-saraf kita lemah. Ketakutan membuat kita sama sekali tidak ada lagi gairah untuk berjuang karena ketakutan. Nah, ini yang terjadi, dan kita harus menghindari hal ini. Jangan kita dikuasai ketakutan ketika menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Amin. Jangan, karena kita punya iman, karena kita orang percaya. Nah, jadi masalah itu memang mau menggoncangkan iman, itu yang terjadi. Apapun masalah yang saudara hadapi, tantangan yang saudara hadapi, pergumulan yang saudara hadapi, serangannya adalah supaya saudara goncang iman saudara. Takutlah menghadapi masalah itu kan. Kemudian, aduh gimana nih Tuhan. Ya, kita berseru dalam nama Tuhan tapi diikuti dengan ketakutan. Ini tidak nyambung itu namanya. Ya, tapi kalau kita udah berseru dalam nama Tuhan, kita nggak perlu takut. Sebab kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan punya urusan. Ya, terlebih kita mengenal Tuhan yang berkuasa. Nah, bangsa Israel melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan yang teracung memimpin mereka. Ada tiang api, ada tiang awan. Ya, mereka berjalan, mereka lihat tulah demi tulah bagaimana Allah ada di pihak mereka. Tetapi faktanya ketika melihat
musuh, melihat lawan, menghadapi kesulitan, tidak ada jalan keluar untuk persoalan itu, dan sepertinya tinggal menantikan kematian, mereka ketakutan. Apakah dengan ketakutan bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Ketakutan hanya akan menambah masalah, karena akan ada pikiran-pikiran lain, mau mulai menyalahkan orang lain, mulai goncang iman, melemahkan yang lain, dan itu yang terjadi. Jadi yang pertama, hilangkan ketakutan di dalam hidup kita. Kalau betul-betul kita orang percaya, hilangkan, jauhkan rasa takut dalam menghadapi setiap tantangan pergumulan dalam hidup ini. Apapun, sakit, penyakit kah, masalah ekonomi kah, masalah apa saja. Ya, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kan begitu. Ya, jangan kita bilang jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ketika lawan datang kita lari. Nah, itu enggak benar. Ini yang terjadi. Ketakutan bagi bangsa Israel. Jadi berjuang untuk menghadapi tantangan dengan cara apa? Jangan takut. Yang kedua, perhatikan ini kelemahan bangsa itu. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ya, apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Menyalahkan. Ketika kita ada dalam kesulitan, seringkali yang terjadi kita salahkan, kenapa kita jadi ke sini? Kenapa kau bawa saya ke sini? Kenapa ini? Kenapa? Bahkan terakhir, Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Akhirnya kan menyalahkan Tuhan kan? Ya, jadi yang kedua ini, ciri ini yang harus kita buang. Jangan saling menyalahkan. Ya, jangan juga menyalahkan pemimpin. Ini gara-gara dia, kenapa dia pimpin kita? Padahal pemimpin itu kan dapat visi. Musa dapat visi dari Tuhan, dan ini tugas yang berat yang Musa terima dari Tuhan. Harusnya kan diberi dukungan, tetapi faktanya enggak. Musa, kenapa? Ya, jadi menyalahkan orang lain. Waspada hal itu. Nah, kalau sudah saling menyalahkan, bagaimana kita bisa menghadapi masalah, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu? Ke mulut itu nggak bisa, hancur semuanya, berantakan semuanya. Ya, sinode bisa berantakan karena saling menyalahkan, gereja bisa hancur saling menyalahkan, rumah tangga bisa hancur karena saling menyalahkan, persekutuan, bahkan bangsa dan negeri bisa hancur karena saling menyalahkan. Ingat, saling menyalahkan itu hanya akan membawa kehancuran. Ya, kenapa begini? Kamu begini, ini menyesal segala macam. Menyalahkan umat Israel ini, menyalahkan Musa, dan luar biasa. Ya, bagaimana mereka menyalahkan Musa, bagaimana Musa harus menghadapi tekanan yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, mestinya didukung, tetapi kenyataan tidak. Jadi luar biasa juga Musa ya, dia sudah capek-capek memimpin, berjuang, bergumul supaya bangsa ini makmur, sejahtera, tidak lagi dalam perbudakan. Malah yang dipimpin, malah yang dibawa untuk damai sejahtera, kebahagiaan, malah protes, bersungut-sungut, menyalahkan. Wah, ini kebanggaan ya. Tapi memang Musa seorang pemimpin yang dahsyat, yang luar biasa. Ini sepertinya sama seperti yang dialami oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Ya, sudah dia berjuang memimpin, yang lain mau menyalahkan. Coba kalau semua mendukungkan, maka melejit pembangunan itu, melejit kemakmuran itu. Tapi ya kita lihat saja. Ya, orang-orang yang menyalahkan itu apa bisa berbuat sesuatu? Nah, pada umumnya orang yang menyalahkan itu tidak punya kemampuan untuk menghadapi tantangan. Umat Israel menyalahkan, lemah. Yang kedua, perhatikan di situ dikatakan. Yang ketiga dikatakan apa? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Jadi tidak punya daya juang. Ya, pesimis. Matilah kita.
Ya kalau toh harus mati, kenapa nggak diusir aja? Wah ini berat ini, menghadapi orang seperti ini susah. Memimpin orang seperti ini untuk maju susah. Aduh mati kita, kalau mati di sana aja deh. Ngapain di padang gurun ini kita mati, nggak ada kuburan? Pikirannya apa? Mati. Ya kalau pikiran kita mati, ya mati akhirnya. Tapi kalau pikiran kita hidup, pasti hidup. Ada daya juang untuk hidup. Ya gambaran ada orang yang sakit. Dia pikirannya mati saja saya. Akhirnya dikasih obat, dia nggak mau makan obat, matilah. Tapi ada orang yang lagi sakit, dia berjuang, saya mau hidup, dikasih obat, makan. Ya ada orang yang sakit malaria, ya obatnya sangat pahit, karena ada daya juang untuk hidup, tidak mau dikalahkan oleh penyakit malaria, kasih makanan yang paling pahit pun disikat habis, dan dia sembuh. Tapi orang yang nggak punya daya juang dikasih, ini pahit, nggak mau, ada pahit, mati sudah. Halo, jadi harus ada daya juang ya, semangat, jangan pikirannya mati aja. Nah bangsa ini lemah menghadapi tantangan. Ya ini bisa kita mengerti kenapa? Karena mereka sudah lama dijajah. Jadi mentalnya itu udah mental orang yang dijajah. Ya pokoknya kita gini-gini aja deh, yang penting ya, ada yang makan hari ini, entah kerja keras nggak apa-apa lah. Jadi hamba diperbudak nggak apa-apa. Tapi kan kita masih bisa makan, masih bisa kembali ke rumah kita, masih kita ketemu anak istri. Oke besok diperbudak lagi nggak apa-apa, masih makan kok. Nanti kita lihat setelah mereka di padang gurun selalu ingat, wah di Mesir ada makanan, ada mentimun, ada buah yang segar. Nah ini kita hanya manas saja, mereka protes. Nah, ini karena tidak ada daya juangnya. Jadi jauhkan seperti itu, yang lemah itu, yang mau merasa wah pesimis, jangan. Ya jangan, tetapi yang perlu bagi kita adalah semangat ya. Coba lihat kiri kanan, katakan semangat. Semangat. Ya. John May semangat. Jangan loyo. Semua kita harus semangat. Amin. Semangat. Ya, perhatikan mereka bilang apa? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lah siapa yang mau membawa mereka mati di padang gurun? Musa memimpin mereka bukan untuk mati, tetapi untuk merdeka, untuk bahagia, untuk menghadap Allah, untuk menyembah Allah. Itu tujuannya, bukan untuk mati. Tapi dari sisi mereka lebih baik dikatakan bekerja pada orang Mesir, lebih baik jadi budak, jadi hamba. Wah ini mentalnya bahaya nih. Tapi itu tadi yang saya katakan, sekian lama mereka diperbudak. Jadi kakek neneknya udah diperbudak, lahirlah papa mamanya juga diperbudak, lahirlah anaknya perbudak, lahir cucunya juga. Jadi generasinya ya mentalnya akhirnya mental lemah ya. Mari kita jauhi hal seperti itu ya. Jangan takut, jangan saling menyalahkan, ya jangan pesimis, jangan lemah. Ya berbeda dengan Musa, lihat, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan. Nah ini keren, ini baru keren. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, tidak usah kita pikirkan bagaimana cara Tuhan menolong saya, itu urusan Tuhan. Yang penting aku percaya kepada Tuhan, aku serahkan hidup kepada Tuhan. Ya, apakah harus mati di padang gurun ini, harus bisa melewati padang gurun, terserah, itu urusan Tuhan. Yang penting saya serahkan hidup kepada Tuhan dan Tuhan akan melakukan yang terbaik bagiku. Ini seorang pemimpin yang dahsyat. Dia meneguhkan iman daripada bangsa itu. Jadi harus punya pandangan yang jelas, ya, keyakinan yang kokoh. Jangan lihat kekalahan, oh nanti saya kalah tidak, tapi lihat kemenangan yang dari Tuhan. Ya, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa, jangan takut. Kenapa Musa berkata jangan takut? Ini penting. Orang takut akan membuat semuanya bisa lemah.
Jangan takut. Berdirilah tetap berdiri teguh. Tuhan, kalau kami sudah ada di sini, kami tahu ini sudah perjalanan awal dimulai dan pasti sampai perjalanan akhir. Bagaimana cara Tuhan untuk sampai kepada tujuan? Itu urusan Tuhan. Tuhan bicara apa, kita ikuti. Tuhan pimpin bagaimana kita jalankan, pasti bisa. Jadi berdiri. Jadi begini Bapak Ibu, kita punya program misalnya, kita sudah berjalan, kemudian ada masalah ketika dalam perjalanan untuk menyelesaikan program itu. Tetap katakan kalau sudah sampai di langkah sekian, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, berarti langkah akhir juga Tuhan akan pimpin. Amin. Jangan ini kenapa kita bikin proyek gini, kenapa kita bikin program ini bla 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 bla, hancur berantakan. Tapi Musa berkata, lihat Tuhan yang akan mengerjakannya. Lihat, berdiri tetap. Jadi ketika kita di dalam kondisi seperti bangsa Israel, terjepit, diserang, tidak ada jalan keluar, kalau kita melihat kiri kanan, depan juga enggak ada, tetap berdiri teguh. Situasi tidak boleh menggoncangkan iman kita. Situasi tidak boleh menggoncangkan kehidupan kita. Berharap kepada Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya. Musa berkata, jangan takut, tetap berdiri. Lihat, ada Tuhan yang akan menolong. Lihat, jangan matilah kita, jangan. Kita selamat. Nah itu. Ya. Bangsa Israel kalau kita lihat nanti di perjalanan di padang gurun seringkali, matilah kita, kembali aja ke Mesir, matilah kita. Ya ini udah selesai lah, mati aja kalian semua. Akhirnya muter lagi kan jalan 40 tahun lagi di padang gurun supaya semua generasi yang bilang mati-mati ya mati aja. Tapi yang bilang selamat, kita akan pasti masuk sampai di tujuan. Tanah perjanjian ada di depan kita, kita pasti masuk ke sana. Kita jalan saja, ya Tuhan akan menolong sampai di sana. Nah, keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika bangsa ini mau terbuka matanya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, mulai dari tulah yang pertama, 2, 3 terus, dan tangan Tuhan yang terancung, ada tiang api, ada tiang awan. Ya, sangat tidak beralasan mereka untuk takut, sangat tidak beralasan untuk menyalahkan Musa, sangat tidak beralasan menjadi orang yang pesimis. Kan Tuhan sudah sertai. Mestinya mereka semakin dikuatkan lagi dengan persoalan yang baru ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita ya beberapa waktu yang lampau, hari ini pun Tuhan akan tolong kita, dan besok-besok pun Tuhan akan tolong kita. Karena tujuan kita adalah mengikuti kehendaknya, karena Tuhan yang meminta supaya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan yang ingat janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan yang mendengarkan teriakan umat ini ketika mereka diperbudak oleh orang Mesir. Jadi Tuhan bertanggung jawab untuk membawa mereka masuk kepada kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita teladani Musa. Ketika menghadapi kesulitan besar, dia tidak takut. Berbeda dengan umat, malah takut. Dia tetap berdiri teguh, ya, tidak mempersalahkan yang lain, tidak. Ya, dia mampu memandang jauh ke depan tentang keselamatan, bukan kematian. Ya, dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Persoalan pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi, ya, nantikan Tuhan berkarya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kita buktikan kalau kita berkata kita dengan iman berdoa kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan berkuasa, maka jangan takut.
Jangan pesimis, ya, jangan menyalahkan satu dengan yang lain, tapi berserahlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan doa-doa kita di hadapan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menumbuhkan kita, karena setiap saat bisa saja persoalan datang, bahkan bisa silih berganti, tetapi Tuhan akan berperang untuk kita. Artinya Tuhan akan menolong kita. Dia Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Dia dengar doa kita, Dia perhatikan segala kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan dengan iman. Kita naikkan doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.